Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti warta berita PTS tanggal 18 Juni. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memanas, namun nilai tukar dolar Taiwan tetap menguat. Kurs dolar Taiwan banding $1 Amerika hampir menyentuh nilai 29,46. Hari ini dibuka pada nilai 29,59 setelah intervensi dari Bank Sentral Taiwan. Penguatan tekanan jual dolar Amerika Serikat kemudian mendorong dolar Taiwan kembali menguat. Kurs dolar Taiwan terhadap dolar Amerika tanggal 17 sempat menyentuh 29,46 dolar, hampir tembus 29,5 dolar. Fluktuasi nilai tukar menyebabkan industri manufaktur kewalahan menghadapi tekanan penguatan mata uang, dan banyak perusahaan bergegas menukarkan dolar Amerika karena khawatir keuntungan mereka tergerus oleh kerugian kurs. Namun bagi para PMA ini justru menguntungkan. Meski Bank Sentral berupaya menjaga stabilitas nilai tukar, pasar menilai tren pelemahan dolar Amerika membuat Bank Sentral hanya mampu melakukan intervensi terbatas untuk memperlambat laju penguatan dolar Taiwan. Posisi daya saing global Taiwan naik 2 peringkat dan mencapai posisi ke-6. Institut Pengembang Manajemen Internasional merilis laporan tahunan daya saing global tahun 2025. Peningkatan peringatan Taiwan ini terutama didorong oleh kinerja ekonomi yang kuat dari industri semikonduktor dan pengembangan kecerdasan buatan. Namun seiring dampak kebijakan tarif Amerika Serikat, Indonesia justru turun 13 posisi ke peringkat ke-40. Daya saing global Taiwan naik 2 peringkat. Institut Pengembangan Manajemen Internasional merilis laporan tahunan daya saing global 2025. Taiwan berada di peringkat ke-6 di antara 69 negara, naik 2 peringkat dibandingkan tahun lalu, mengalahkan Irlandia dan Swedia dan hanya di belakang Swiss, Singapura, dan Hong Kong. 那我们其实我们半导体都是先进制程，所以那个知识含量其实是高的。对于供应链的调整的一些韧性，其实他们也是排名全球第4。 Taiwan di peringkat ke-8 dalam hal efisiensi pemerintahan, ke-4 dalam efisiensi bisnis, dan ke-10 dalam infrastruktur. Peringkat kinerja ekonomi naik dari posisi ke-26 tahun lalu menjadi ke-10, yang merupakan faktor utama dalam peningkatan peringkat keseluruhan. Namun akibat pertumbuhan lapangan kerja yang buruk dan indeks harga konsumen yang tinggi, peringkat lapangan kerja dan harga ikut anjlok. Sementara faktor lemahnya mencakup laju pertumbuhan penduduk Taiwan sebesar 0,09% pada 2024 dan pangsa energi yang dapat diperbaharui. Di lain pihak, Indonesia yang terkena dampak kebijakan tarif Amerika turun 13 peringkat ke posisi ke-40. Guna menarik lebih banyak tenaga profesional asing, NDC mengusulkan amandemen UU tentang perekrutan dan pemetahanan tenaga profesional asing. Rancangan amandemen tersebut mencakup perluasan izin kerja secara bebas, perpanjangan masa tinggal untuk pemegang visa bagi kalangan nomad digital, pelonggaran syarat APRC, dan peningkatan perlindungan hak tenaga kerja dan jaminan sosial. NDC mengusulkan revisi UU tentang perekrutan dan mempertahankan tenaga profesional asing. Legislator menilai rancangan UU ini tampaknya fleksibel, namun juga perlu dipertimbangkan cara menciptakan lingkungan ramah dan menyediakan pendidikan bagi anak-anak warga asing yang datang ke Taiwan. 那个离开的比例是多高？离开的比例目前呢，大概3900多位，所以我们就这几个我们都会打包一起把它处理，建立一个好的生态系统。 Taiwan akan melonggarkan kuota lulusan universitas dari sebelumnya 500 teratas menjadi 1000 teratas. Pengalaman kerja 2 tahun tidak diperlukan. Visa bagi kalangan nomad digital akan diperpanjang dari maksimal 6 bulan menjadi 2 tahun. Di saat yang sama, peraturan untuk mengizinkan izin tinggal permanen akan dilonggarkan. Terakhir, kondisi lingkungan untuk mempertahankan tenaga berbakat di Taiwan akan dioptimalkan. Selain isu tenaga berbakat internasional, legislator juga khawatir jumlah bayi yang lahir di Taiwan tahun lalu hanya mencapai 134.000 orang. Tahun ini kemungkinan akan turun di bawah 120.000 orang, mencatat rekor terendah baru. 只聚焦在补助跟这个居住，它是不够的，是不是啊？这个部分是有帮助，但是的确它还有在加强的空间。 Legislator menyampaikan angka kelahiran di Taiwan akan terus menurun, terutama akibat upah rendah, harga rumah tinggi, dan biaya pendidikan tinggi. Hal ini mungkin bukan sesuatu yang dapat diselesaikan hanya dengan subsidi. Mereka meminta pemerintah mengadakan diskusi lintas kementerian guna menyelesaikan masalah rendahnya angka kelahiran.
Tingkat konsumsi minuman manis setiap hari pada kalangan muda di bawah usia 40 tahun di Taiwan mencapai hampir 25%. Kebiasaan ini dikhawatirkan dapat memicu obesitas dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dalam jangka panjang. Menanggapi hal ini, ada anggota Yuan Legislatif yang berencana mengajukan revisi UU agar minuman tanpa gula dibebaskan dari pajak bea cukai. Legislator menyerukan agar Kementerian Keuangan merevisi Pasal 8 UU Pajak Komoditas untuk membebaskan pajak komoditas terhadap minuman bebas gula yang diproduksi di Taiwan, seperti halnya jus buah alami. Hal ini tidak hanya akan mendongkrak hasrat produsen untuk memproduksi, namun juga mendorong konsumen untuk membeli minuman bebas gula dengan harga yang lebih terjangkau. Tingkat konsumsi segelas minuman manis setiap hari pada kalangan muda di bawah usia 40 tahun di Taiwan mencapai hampir 25%. Kajian jangka panjang juga menemukan bahwa minuman manis berkaitan erat dengan obesitas, sindrom metabolik, dan penyakit kardiovaskular serta beresiko menyebabkan kanker. Oleh sebab itu, mereka meminta pemerintah mengusulkan kebijakan relevan guna mengurangi asupan gula masyarakat. 支不支持政府来对于含糖饮料加糖税或糖捐73%的民众支持的，要来仿效欧盟的 FOP 的标示的精神，就是用颜色，有这个绿色，有黄色，有红色，让消费者很明显的就可以知道他要怎么选择。 FDA tengah mengembangkan level informasi gizi untuk makanan kemasan baru untuk acuan warga. Yuan Legislatif juga meninjau amandemen UU Pajak Komoditi tanggal 18. Baik legislator yang berkuasa maupun oposisi menyatakan dukungan mereka. Perang antara Iran dan Israel semakin menegang. Pada tanggal 17, Trump menyerukan agar seluruh warga segera meninggalkan ibu kota Iran, Tehran, dan menuntut Iran untuk menyerah tanpa syarat. Sementara itu, AS juga mengutus tambahan gugus tempur kapal induk ke kawasan Timur Tengah. Presiden Donald Trump menyerukan agar Iran menyerah tanpa syarat dan meminta warga Teheran segera evakuasi, serta menyatakan bahwa dia mengetahui lokasi persembunyian pemimpin Iran. Trump juga menegaskan AS punya kendali penuh atas wilayah udara Iran dan memperingatkan bahwa kesabaran AS ada batasnya. Iran tengah mengupayakan mediasi melalui negara-negara Arab terkait niat meredakan konflik militer. Namun syarat utamanya adalah AS tidak ikut serta dalam serangan Israel terhadap Iran. Israel kembali mengebom Tehran tanggal 18 dini hari. Ratusan warga diminta evakuasi, menimbulkan arus evakuasi sehari sebelumnya. Toko-toko tutup, pom bensin dibanjiri antrean warga. Para pemirsa sekalian, sekian wadah berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.